Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Apriska Marinda. Saya dari kelas 2 BJTD absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PowerPoint saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Telecontrolling pada Kandang Itik berbasis Internet of Things atau IoT. Untuk yang pertama, definisinya, pengendali utama sistem pemberian pakan menggunakan microcontroller yang diprogram dan didelay sebagai penyesuaian waktu pemberian pakan itik, Arduino sebagai pusat pengendali sistem yang dapat memproses data sinyal perintah dan mengeluarkan output motor servo, pengendali utama sistem monitoring suhu dan kelelawar menggunakan sebuah microcontroller, sensor DHT11, dan ESP32. ESP32 mengirimkan data ke MITAP dan perangkat bergerak secara kontinu untuk memberi tahu keadaan kandang. Kemudian pemilik kandang dapat melakukan segala sesuatu dengan perintah user. Kemudian untuk pengujian input yang pertama adalah sensor LDR dengan langkah-langkah. Yang pertama adalah siapkan sensor LDR yang akan diuji. Kemudian buat kode program di Arduino dan upload programnya. Kemudian lihat hasil pada serial monitor dan uji tingkat sensitivitasnya dengan memberi cahaya pada sensor LDR sehingga sensor LDR dalam kondisi terang. Kemudian coba tutup sensor LDR agar sensor LDR dalam keadaan gelap dan tidak menangkap cahaya. Kemudian amati dengan teliti nilai yang dikeluarkan oleh sensor LDR dan yang terakhir, catat nilai yang dihasilkan oleh sensor LDR dalam tabel. Kemudian di sini ada tabel hasil pengamatan terhadap sensor LDR dalam kondisi cahaya gelap ditutup dengan tangan. Nilai resistansinya adalah 4095 ohm atau 1090 ohm. Dengan keterangan, nilai resistansi akan naik jika semakin sedikit cahaya yang diterima. Kemudian dalam kondisi terang atau diberi cahaya flash HP, nilai resistansi berubah menjadi 0 ohm, 11 ohm, dan 39 ohm. Dengan keterangan, nilai resistansi akan turun ketika cahaya yang diterima semakin terang. Kemudian untuk pengujian input sensor DHT11, yang langkah-langkahnya adalah yang pertama, siapkan sensor DHT11 yang akan diuji, kemudian buat kode program di Arduino dan upload programnya. Kemudian setelah upload, lihat pada serial monitor akan tertampil berapa suhu yang berada di ruangan beserta temperatur dan waktunya. Kemudian amati dengan teliti nilai yang dikeluarkan oleh sensor DHT11 dan yang terakhir, catat nilai yang dihasilkan oleh sensor DHT11 di dalam tabel. Kemudian untuk tabel hasil pengamatan terhadap sensor DHT11, yang pertama, dengan humidity 56%, temperatur ruangan dalam Celcius adalah 28,10 derajat Celcius dan temperatur ruang dalam Fahrenheit 82,58 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk humidity 55%, temperatur ruangan dalam Celcius 28,10 derajat Celcius dan temperatur ruangan dalam Fahrenheit 82,20 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk pengujian output motor servo, di sini ada gambar rangkaian motor servo sebelah sini. Kemudian untuk motor servo yang digunakan adalah motor servo dengan tegangan 4,8 volt sampai 6 volt, di mana nantinya akan digunakan untuk membuka dan menutup gerbang. Pada pengujian output kali ini, motor servo berfungsi dengan baik sesuai dengan coding yang diberikan. Untuk derajatnya sendiri diatur minimal 0 derajat dan maksimal 180 derajat. Pergerakan motor servo akan berulang dari 180 derajat hingga kembali lagi ke 0 derajat. Kemudian untuk pengujian output LED atau Light Emitting Diode, di sini ada gambar rangkaian LED-nya. Kemudian untuk pengujian output LED terhadap delay, perubahan dari kondisi lampu menyala dan kemudian mati, terdapat delay 1000 milisecond atau 1 detik. Saat program berhasil di-upload, LED dapat menyala dengan baik. Fungsi LED sendiri nantinya akan berhubungan dengan LDR atau Light Dependent Resistor. Jika intensitas cahaya rendah atau nilainya kurang dari 200, maka LED akan menyala. Sebaliknya, jika intensitas cahaya tinggi atau nilainya lebih dari 200, maka LED akan mati. Untuk selanjutnya yaitu pengujian keseluruhan.
Untuk pengunjung keseluruhan ada MIT App Inventor dan Firebase. App Inventor for Android atau Google App Inventor merupakan aplikasi berbasis web open source yang awalnya dikembangkan oleh Google dan saat ini dikelola oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT. App Inventor ini memungkinkan pengguna baru untuk memprogram komputer untuk menciptakan aplikasi perangkat lunak bagi sistem operasi Android. Kemudian untuk Firebase ini adalah suatu layanan dari Google untuk memberikan kemudahan, bahkan mempermudah para developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Firebase alias BAS, Backend as a Service, merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempercepat pekerjaan developer dengan menggunakan Firebase. Apps developer bisa fokus dalam mengembangkan aplikasi tanpa memberikan error yang besar untuk urusan backend. Kemudian untuk tampilan MIT App Inventor dan Logiblocks, di sini tertampil tampilan MIT App-nya dan di sebelah sini adalah tampilan dari Logiblocks. Tampilan pada MIT App Inventor merupakan hasil monitoring terhadap sensor suhu DHT11 dan sensor cahaya LDR, di mana pada sensor suhu DHT11 akan memonitoring suhu pada kandang itik, sedangkan sensor cahaya LDR akan memonitoring intensitas cahaya pada kandang itik. Kemudian untuk tampilan Firebase, seperti ini tampilan Firebase-nya. Di sini terdapat subfolder database yang terbagi menjadi 3, yaitu cahaya, suhu, dan servo. Di mana pada sensor LDR saya menggunakan tipe data integer untuk mendeskripsikan angka dari nilai intensitas cahaya yang terdeteksi. Pada sensor suhu saya menggunakan tipe data integer untuk mendeskripsikan angka dari suhu yang terdeteksi, dan pada servo saya juga menggunakan tipe data integer untuk mendeskripsikan nilai servo pada saat on dan off. Kemudian di sini ada kondisi kandang itik. Nah, di sini kondisi kandang itik untuk yang pertama. Di sini kondisi kandang sebelum dijalankan dan yang di sebelah kanan adalah kondisi saat dijalankan. Kemudian untuk monitoring suhu, pada suhu ruang atau tidak diberi apa-apa, sensor suhu mendeteksi keadaan kandang sebesar 29 derajat Celcius. Pada saat sensor suhu diberi api agar panas, maka suhu akan naik menjadi 30 derajat Celcius. Kemudian untuk monitoring intensitas cahaya, pada saat cahaya gelap kurang dari 180, maka seperti ini tampilan Firebase, ini tampilan prototype, dan di sebelah sini adalah tampilan MIT App-nya. Kemudian untuk cahaya terang lebih dari 180 derajat, di sini sama untuk tampilan Firebase-nya. Di sini untuk tampilan prototype, dan di sebelah sini adalah tampilan MIT App. Pada saat intensitas cahaya gelap atau nilainya kurang dari 180, maka LED akan menyala. Pada saat intensitas cahaya terang atau nilainya lebih dari 180, maka LED akan mati. Kemudian untuk telecontrolling motor servo off seperti ini. Di sini untuk Firebase, di sini untuk gambar prototype, dan di sebelah sini untuk MIT App. Kemudian untuk motor servo on, di sini pada saat button on ditekan, maka motor servo akan bergerak membuka dan nilainya menjadi 1. Pada saat button off ditekan, maka motor servo akan bergerak menutup dan nilainya menjadi 0. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada proyek semester yang berjudul Rancang Bangun Sistem Telecontrolling pada Kandang Itik berbasis Internet of Things atau IoT, memanfaatkan sensor suhu DHT11 dan sensor cahaya LDR pada aplikasi Android berbasis microcontroller. Dari proyek ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi Android yang dikembangkan dapat memudahkan pengguna, khususnya pada peternak ayam, untuk memonitoring dan mengontrol kandang ayam dari jarak jauh. Selain itu juga dapat menjadikan waktu lebih efektif dan efisien, sehingga sangat direkomendasikan apabila pengguna memiliki peternakan ayam yang besar